Silakan beranjali dan mengulang ucapan kami. Terpujilah yang tata gata Sakya Muni Buddha Guru Agung kami. Terpujilah yang tata gata Sakya Muni Buddha Guru Agung kami. Terpujilah yang tata gata Sakya Muni Buddha Guru Agung kami. Terpujilah yang tata gata Sakya Muni Buddha Guru Agung kami. Selamat pagi. Pertama-tama kita semua umat Buddha harus mengerti dan memahami bahwa agama kita bukan agama tahayul, melainkan agama yang mengajari agar kita mampu menggali mustika batin, mengembangkan Zulaicang, bahasa kitab suci namanya Zulaicang, yaitu jiwa kebudahan. Oleh karena itulah Sakya Muni Buddha adalah guru agung kita. Ingat, dia ngajarin, dia kasih contoh. Kitanya mau gak jalanin hidup sesuai dengan Buddha Dharma ajarannya? Kalau kita mau jalankan hidup sesuai dengan Buddha Dharma ajarannya, dijamin pasti kita mampu merubah nasib untuk lebih baik lagi. Kita pasti bisa merubah nasib menjadi lebih baik lagi. Tapi ingat, hidup ini bukan hayalan. Hidup ini kenyataan. Mau merubah nasib tentu bertahap. Tentu bertahap. Jangan mimpi kita sembahyang langsung kaya, itu ngebohongin orang. Yang ada, kita sembahyang belajar, pasti bisa merubah nasib. Ya tadi contoh wihara ini. Wihara ini dipimpin Mas Suhu dari tahun 82. Apa sih yang ada? Gak ada apa-apa. Umat aja gak ada 6 orang. Bayar listrik aja gak ada duit. Bayar telepon aja gak ada duit. Bayar pembantu bibi yang satu aja kelap-kelip. Lebih dari 8 bulan, setiap akhir bulan Suhu berdiri di depan rumah donatur hanya untuk mengambil langsung beras dan bantuannya. Apalagi titik lagi urusan tanah itu gak beres dulu, dan lokasi di tengah jalan itu yang Suhu hadapin semua badai. Sampai Suhu bisa menciptakan lagu Gata Hari Esok Kan Cerah Kembali. Itu Suhu ingat, Suhu bikin tahun 88 dalam keadaan susah, ketemu pijit terus, kita mau direbut orang. Ya kita mesti ngadepin aneka macam. Suhu aja diperiksa langsung sampai 28 hari, dilaporin yang Allah.
suhu bisa kuat. Karena yakin makuan emosa, yakin mah Buddha. Cuma tuh aku aja 4 orang. Suhu, Bapak Adi Sohan, Sabta Cie, sama almarhum Untaku. Woi, biar mau diurus oleh kita. Bangun biara gak gampang. Ya cuma kita minta mapanin kosa. Kalau memang mau diurus oleh kita, tunjukin keajaibannya. Tentu bertahap. Mulai ada umat, mulai segala macam. Bertahan suhu. Sampai akhirnya tahun 2000 dalam keadaan susah suhu bisa bangun menjadi demikian. Dari mana? Kekuatan dari siswa. Satu hari suhu bilang yang menyumbang 1000 perak. Namanya semua dia bagikan. Dan ilmu ini yang suhu mau turunkan kepada Anda. Satu, perhatian, kita mimpi 3 kali, kenapa sih? Mengandung ajaran hidup itu 3 dimensi waktu. Waktu dulu kita gimana nggak tahu. Yang kita tahu sekarang ini kaya apa miskin. Dulu hidupnya lebih senang atau hidupnya nggak senang. Yang kita mesti tahu, sadar diri kita ini sekarang gimana. Apalagi di depan mata ini biaya nggak karuan. Harus kita bisa ngatur diri kita sendiri. Gak mungkin kita minta naik gaji. Minta naik gaji lu diberhentiin lu. Bos udah lagi pusing. Yang belanja juga lagi ngurut kemenyon. Yang dagang juga lagi bingung. Dan kita bisa urus diri kita sendiri. Kalau perlu, maaf. Biasanya sehari kalau kita pernah makan itu sayur itu 3 macam, bikin jadi 2 macam, bikin 1 macam, udah mati. Kita hemat. Baru tadi suruh ngomong sama satu imam, lu dari mana? Katanya dari Gunung Sari Suku. Biasa naik kapal, naik Grab, nggak usah. Nyebrang aja jalan. Anggap aja olahraga paling 15 menit. Kalau kita bisa mengatur diri kita sendiri, kita pantas disebut siswa Buddha. Jadi tema ceramah suhu ini, siswa Buddha harus bisa sadar diri, bawa diri, tempatkan diri, meningkatkan diri. Identik, mesti bisa mengatur diri sendiri. Percaya. Apalagi dikaitkan dengan ayat Wadid Kausa. Bumun bin ayat 50. Buddha sudah ngomong sama kita. Mencuri cek, menyek cuyu. Semua penderitaan bisa lenyap. Asal diri Anda kuat, mau berjuang. Dilahirkan itu udah nyata dari orang miskin orang kaya. Jadi tenggelam di Indonesia. Bahkan kita dipaksa ganti nama ya ganti nama. Yang penting kita hidup. Sekarang bagaimana merubah nasibnya? Ada ayat kita ngajarin. Ada. Kok enggak bagaimana berjuta-juta orang baik lagi? Sayang, orang cuma bentuknya. Gak mau berusaha menggali mustikanya.
identik, nggak mau belajar, nggak mau riset. Kalau keren bahasa sekarang dia nama, bikinlah diri Anda jadi lab, laboratorium diri sendiri. Bagaimana berjuang supaya berhasil? Jangan terjebak di dalam hayalan. Oh, gue belum kawin, umur 30 kawin bisa selesai urusannya. Tidak. Kalau lu nasibnya nggak ada, lu mau obrol segitiga. Yang kawinin lu nanti bikin diri lu tambah susah. Semua lihat banyak begitu. Memang kawin langsung selesai urusan? Enggak. Yang selesai urusannya sadar diri. Sebab itu ayat ini ngajarin kita sin. Ini hati, niat, ini pikiran. Makanya para arahat menyimpulkan ajaran Buddha bilang hati dan pikiran. Jangan mimpi suci, jangan dibagi tiga tahap dulu. Hati dan pikiran bagaimana bikin diri kita semangat fighting merubah nasib. Kalau perlu ya bekerja sama orang. Yang penting kita yakin pada hukum karma. Apa yang kita buat, itulah yang pasti kita hadapi dan kita dapat. Saat kita berjuang berkorban, orang menghina kita, yakin aku hidup bukan untuk kamu, tapi aku hidup untuk diriku bisa hidup lebih baik lagi. Anda kira aku berapa banyak orang yang cari jalan pintas, kita katakan cukup main datang di sini, itu gak susah, gak menderita, tapi dia bisa biayain orang tuanya. Jangan suka menghina orang, urus diri kita sendiri. Itu siswa Buddha disebut sentoki, jaga mulutnya, jaga pikirannya, jaga perbuatannya. Jaga mulut, ucapan, pikiran. Gimana yang namanya suci? Yang namanya suci apa? Satu, jangan ikut campur urusan orang lain. Andai kata mau ikut campur, kita cuma sekedar kasih tahu. Kalau orangnya nggak mau, sebodoh deh. Orang yang nggak mau biarin aja, dia mau makan karma dia, biarin. Musuh, memang itu miskin urusan Tuhan. Musuh, bukan kita kejam, apalagi kondisi kita belum mampu. Ngomong sama Tuhan itu udah mabok kan? Jadi yang namanya sucikan hati dan pikiran tahap awal itu soal suci. Jadilah dirimu lebih baik lagi. Yang namanya baik itu tanggung jawab. Yang namanya baik itu jadi manusia berguna. Walaupun sekedar batu-batu dipelihara, cuci-cuci, beres-beres, rapi-rapi. Yang penting di mana saja kita berada, kita jadi berguna. Pekerjaan ini pemilik toko, datang pagian. Jangan terbalik, bos nunggu kita. Kita yang nunggu bos, kita buka pintu. Kalau perlu buka pintu, bos. Cawan, selamat pagi. Jangan peduli orang bilang bahwa kita ini omongan orang kasar bilang cari muka. Bukan. Itu bukan cari muka. Itu ajaran Buddha yang disebut nomor 1, Ijeri Jinjoso.
Nomor satu, sikap lu sopan santun sebagai pegawai. Masa lu mesti mau nunggu bos menghargai lu, manggil lu dulu? Gila kan itu. Lu menyapa orang tuh namanya bikin karma baik. Bukan kita cari muka, bukan, memang pantasnya begitu. Maka ajaran Buddha, hati itu, gimana bisa sadar diri? Katanya, sadar diri lu siapa? Dikala kita di atas, jangan nginjek orang. Dikala kita di bawah, jangan ngemis, melainkan cair. Karena kita percaya, Buddha udah ajarin kuasa Tuhan. Orang jadi kaya dan miskin bukan pilihan, tapi juga kenyataan. Bukan pilihan lo jadi gemuk. Kenyataan lo digemuk, nggak apa-apa. Panggil ke air. Aku gemuk bukan menarik. Minimal aku gemuk gak nyusahin orang. Aku belum menikah. Ya bukan urusan orang. Urusan aku belum menikah. Tetap aku gak sanggup menyukur, gak iri sama orang, gak cemburu sama orang. Mulut jaga. Sebab itu sin hati. Kita ngurus diri sendiri, gak boleh iri hati, benci, dendam, rakus, cemburu, curiga, kejam, sombong, dan malas. Hati jangan bikin diri kita jadi pengemis. Kejar. Aku pengemis, aku butuh perhatian, aku butuh perhatian. Lu orang apa sih lu? Kalau orang kan ada pilihan. Aku belum bisa sekarang, gak apa-apa. Tapi aku belajar apa. Jangan gila cari jodoh. Jadi, jadilah dirimu yang pantas, yang baik. Itu jurus pertama pegangan kita jalankan dharma. Itulah disebut setayen. Kamu suka nanya, suruh kita ada petunjuk praktis kah suruh jalankan ajaran Buddha? Ada. Kok nggak ada ngajarin? Memang lu siapa? Lu kepekong? Mesti lu yang minta belajar. Lu yang mencari. Suruh tuh begitu. Lu kira gua bisa koi. Terus sekolah koi itu dulu umurnya seumur ketemu gelombang politik. SMP cuma 5 bulan ditendang. Sekolah itu. Sebab itu orang Tengah hebat. Sekolah disebut ada 3. 1, sekolah di rumah. Cia-cia. Ya kalau kita kurang beruntung, papa mama cuma bisa nyebelin, ya jadi ikut-ikutan deh. Udah ambil produk gagal. Jangan nyalahin papa mama. Mungkin dia pun juga punya kesulitan. Ketika orang bilang, si kamu mau yang begitu, udah gue puji itu 30 tahun yang langsung. Berapa banyak dia bawa duit, Bapak kasih tahu. Orang kalau ngimpi orang paling gampang ngomong orang. Makanya kita mesti tata cara. Julain sang jiwa kebudayaan kita bangkitin. Untuk bangkitin itu hati kita. Hati kita mesti gimana? Jalanin 4 ini.
4 ini suruh bagi 3. 1, 2, 3. 1, hormatilah diri kita ini calon Buddha. Kalau Buddha kan bilang jenjen dan senfu. Lu juga punya hak untuk ketawa. Memangnya ketawa udah bisa dipajakin? Lu nangis juga gak bisa dipajakin orang. Ketawa juga gak bisa dipajakin orang. Karena itu pilihan. Lu mesti menghargai diri lu satu calon Buddha. Hargailah diri sendiri. Jadi orang tua kasih contoh, hargai. Jadi orang tua gimana belajar jadi orang tua. Lihat aja. Yang kerja masih mau dibiarkan. Suruh ingetin dia orang pesta 25 tahun yang lalu. Lu jangan berpikir lu jadi tukang satu aja. Lu ikut suruh anak lu buat sekolah ini pada jadi sarjana. Ini udah mau pada kawin. Ya orang beruntung biara ada makin berkembang. Makanya ada mes untuk suruh kasih di bankes masih. Tapi orang mesti gagal. Kita gagal, bahaya. Kerja tinggal begini. Anak lu mau sekolah, kalau dia mau sekolah. Keponakan suhu aja nggak mau sekolah, gua kados. Kenapa? Karena suhu mau nanam karma baik. Kalau bibit aku tanamnya di tempat nggak benar, mendingan jangan deh. Memangnya kok nggak bisa pakai duit, gue lebih pintar daripada kamu pakai duit mah. Jadi hargai diri sendiri calon Buddha. Kedua bagaimana? Hargai Buddha, agama kita. Bagaimana cara hargai? Sembahyang jangan bolong. Di rumah bangun tidur juga gitu. Mau malam mau tidur juga gitu. Suruh kan ada bikin itu dalam bahasa Indonesia. Teknik doa kesuksesan. Lu orang nggak kembangin sih. Daerah-daerah banyak yang kembangin. Lu orang nggak mencari, lu orang nggak mau bertanya. Mana mungkin tulisan suruh 30 tahun yang lalu gua mesti ngomong lagi. Ada lu diceritakan cerita apa semua. Maka hargai diri kita sendiri sebagai Buddha. Kita sembahyang sekarang udah bisa. Melayani orang semua udah bisa. Cukup nggak cukup. Tunjukkan Anda siswa Buddha. Bagaimana cara tunjukin? Jadi orang yang sopan. Jadi orang ada etika. Bahkan ini ayat Kuan Yin. Makanya belajar kayak Kuan Yin. Bisa Allah, bisa memberi. Memberi, kalau seorang tahu. Ingat loh, memberi itu bukan ngutangin loh. Memberi ikhlas menahan. Jangan terbalik, kepengen nama, kepengen gaya, itu ngoyo. Nanti lu udah punya duit juga orang panggil tahu kesa tahuan. Gua dulu punya duit nggak usah lu suruh orang. Mata lu melek, pegawai lu mau beli. Lewat kehormatan kita dulu, datang dari Medan ke sini ke Cinciang. Makanya kan diajak dititip di sini. Sepeda motornya Vespa kuno itu, yang tahun 78. Pemiliknya 4 orang gantian buat cari order. Sekarang pegawainya 3
Aku ada produk bikin upacara. Ayo kalau mau ikut, ayo kalau mau nyumbang. Karena bikin upacara itu apa? Mempertahankan agama kita, ngajarin orang berbuat baik. Ini ajaran kayak mobil, supirnya kalau bensinnya nggak ada bisa jalan nggak? Bensin itu apa yang nyumbang? Jangan suhu yang cari duit. Suhu cuma jual produk. Ini cikwe lo. Ini kesempatan lama, lo ada duit, bisa sumbang duit, sumbang beras 5 kilo, 10 kilo, apa kita bagiin kepada yang butuh. Dia ada produk lo, agama kita, cikwe, bisa doain orang tua yang udah mati. Jangan nanya, dapatkah orang tua ini kita doain? Lu kalau nanya gitu, lain kali lu kawin mau punya cucu, tanya nih cucu berbakti kagak berbakti, kau bertendang ya, jangan akhir. Mana bisa? Gak bisa. Yang penting jalanin apa kita. Orang mesti sumpah wihara. Kalau nggak wihara bagaimana bayar listrik? Ada lagi yang pintar itu. Semua pengikutnya sungai ini banyak lagi yang banyak di sungai ini. Loh, memang ini kalau duit gua banyak. Demi ini. Hah? Apa lu kepengen biar nggak ada pegawai karena lu bisa bayar gaji? Ada orang gitu pegang kalkulator itu bikin gua. Udah sini lu jadi suhu. Lu jadi suhu aja ikut baik hidup lu nanti senang. Dia jadi suhu selama dia bukan kaya nih, dia nungguin orang mati. Kapan dia mati, kapan dia mati, kapan dia mati. Begitu ada yang mati, dia diundang sembahyang. Dia juga nggak bisa konsentrasi, mukanya udah kayak rampok. Dia bukan pelayanan. Begitu buka angpau, coba ngomel. Dia nggak mikir dulu, gembel dulu 2000 aja berharga. Itulah makanya belajar hargai diri sendiri itu yang disebut kanten desit. Mesti ada kanten bersyukur. Hargai diri sendiri. Jalani kewajiban dengan baik, bisa bersyukur. Kamu kerja kantoran, mau pulang itu beresin dulu, jangan ting jam 4, setengah 4 udah beresin. Perpanjang setengah jam kan nggak apa-apa. Apalagi jangan susah lu tingkat jadi pegawai. Di ayat lu berhenti bukan jadi karyawan. Coba lakuan lu bagus. Mau diberhentiin bini juga bilang, jangan berhenti dia kesian, berani baik. Tapi hargai diri sendiri itu mesti sadar diri, bawa diri, tempatkan diri, meningkatkan diri. Makanya semua senang pada rumah ini. Ali, dia nggak bisa kursus komputer, semua suruh lu belajar ini, lu belajar ini, nggak usah bayar, asal lu mau. Kalau lu nggak mau, karena lu anak aktif, suruh masih melindungi. Tapi suruh semua orang suruh lindungin, lo nggak bisa tuh. Gue kerjain apa yang gue bisa. Gue bukan mau hidup jadi gaya, gue mau hidup jadi berguna. Oleh karena itu hati diberesin, buang jauh-jauh iri hati, benci, dendam, rakus, keburu, curiga, kejam, sombong dan malas. Lebih hebat
diri pintar. Lu mau jadi tepekong juga gak ada yang gotong lu. Kalau lu bukan orang kaya, lu kira lu pintar lu dipakai. Yang dipakai itu yang niatnya bagus, yang bisa gaji orang. Coba dipotong kaki gua bayar lebih. Lu refleksi kaki gua bisa kerja di baik, gua tambahin. Kenapa? Cingkangki udah bilang bab 32, hidup bukan jumlah fantau, bukan hidup dalam khayalan, bukan hidup dalam cerita, tapi hidup dalam kenyataan. Sekarang ini nih, zaman susah, hidup dalam kenyataan lu. Ini suhu ngomong dari tahun kemarin, bahkan 8 tahun yang lalu suhu bisa ngomong. Suhu dikasih siap tahu saya bukan, ini lagi koksa udah ajarin dengan ajaran muda namanya pandangan benar. Mesti dimulai dengan perhatian benar. Kalau kita perhatiin yang korupsi tadi beresin gimana? Gak bisa. Kita jangan suka mau ngurus orang lain, ngurus diri sendiri, hati aja biar hidupnya lebih tenang. Kedua, niat. Pikirannya mesti fokus. Maka disebut kok fokus. Lu siapa? Kelasnya suhu begini, mau jadi ketua baru dia nggak cocok dong. Begitu Waisak disuruh keluar 5M, bukan gak mampu. Yang Haikal suci ngomong diri kita hebat, lu hebat apa? Gitu aja masih digaji orang. Lu hebat apa? Suhunya kita aja masih ngomong dari orang. Bukan gua kayak Donald Trump, semuanya gua hajar kiri kanan, dunia dia masuk, dunia dia kacau. Karena lu gak sampai. Akhirnya Suhu sangat mengharap ayat demi ayat Anda belajar dan nanya sama Suhu gimana pelaksanaannya. Hati, pikiran, tetap aja kalau bodinya udah tua, mobil jalannya gimana? Tambah gigi aja dicopot. Mending makan yang keras. Sudah makan yang keras, gue senang makan yang tempat. Ini lepas. Ya, suhu tajian Omi Dongkok. Ini dipotong, dicatat, bisa dibahas pelan-pelan ini. Kita semua perlahan berdiri.